Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali ya. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ucapkan Happy Mother's Day ya. Saya juga baru tahu hari ini bahwa ini hari ibu ya. Setelah saya sampai, maka tidak ada prepare khotbah yang menyangkut tentang hari ibu. Mohon dimaafkan ya. Dan pada kesempatan ini juga saya menyatakan, merasakan sepenanggungan, seperasaan atas berpulangnya Bapak Gembala, orang tua kita, sahabat, guru, dan juga teman, sahabat sharing saya, Pak Agus. Ya, tadi berkata dengan Pak Gideon, biasanya dia ada di samping saya. Ya, sekarang dia sudah bersama di surga. Ya, ada waktunya kita pun akan berpisah. Ya, saat ini kita teruskan perjuangan apa yang Bapak Gembala telah tanamkan bagi kita semua. Tadi saya katakan pada Pak Gideon, kita sama-sama terus meneruskan perjuangan daripada Bapak Gembala. Oke, pada pagi hari ini ada satu tema yang saya angkat, yang kiranya boleh memberkati kita semua. Termasuk saya pun sebagai hamba yang menyampaikan pun diberkati oleh kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Boleh bantu klik? Ada pointernya Pak Gideon? Tidak ada? Oke, ya boleh tampilkan slide-nya. Temanya yaitu kalibrasi manusia batiniah. Kalau kita mendengar kata kalibrasi atau dalam bahasa Indonesia terah, ya, dan biasanya ini diterapkan pada satu alat yang berfungsi untuk pengukur. Maka setiap alat itu harus saya nggak bisa. Waduh, sayang sekali ya. Ya, kalibrasi manusia batiniah. Kalibrasi dapat juga diartikan sebagai proses untuk menentukan suatu nilai yang terkait dengan suatu nilai peralatan, suatu peralatan atau sistem. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan alat yang akan dikalibrasi dengan alat ukur standar yang sudah diketahui keakuratannya. Ya, suatu alat pengukur, timbangan, itu tidak selamanya kita bisa pakai. Harus ditera, harus dikalibrasi supaya apa? Standar keakuratannya tetap kepada yang ditentukan pada awalnya. Kita baca dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ada diperbarui, dari setiap hari diperbarui manusia batinia kami. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, mungkin karena usia, mungkin karena penyakit, mungkin problem, masalah, tantangan, pergumulan hidup, baik dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam hal apapun. Itu yang membuat manusia lahiriah kita semakin merosot. Mungkin beban pemikiran yang berat. Termasuk pun Rasul Paulus mengalami hal itu. Mengalami satu tekanan dalam kehidupan dia, dalam pelayanannya. Tapi dikatakan dia tidak pernah tawar hati karena dia membangun manusia lahir, manusia batinia dia hari lepas hari diperbarui. Kenapa surat ini timbul, ditulis oleh Rasul Paulus? Supaya karena ada satu hal yang terjadi pada jemaat Tuhan saat itu. Ada satu surat yang dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa aku heran
Kenapa mereka cepat berbalik kepada ajaran yang aku ajarkan? Mereka tetap bisa kembali lagi kepada dan mudah dipengaruhi oleh berbagai pengajaran. Maka Rasul Paulus menekankan bahwa kamu harus diperbarui keimanan mereka. Harus diperbarui manusia batinia, manusia rohani dia harus terus diperbarui supaya kembali kepada pengajaran pokok, kembali kepada iman yang benar, kepada keyakinan yang benar lagi, supaya tidak mudah diselewengkan, tidak mudah diobang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Maka timbullah surat Rasul Paulus ini. Klik berikutnya. Kita perlu mengenal manusia batinia kita dan memahami bahwa kita memiliki dua sisi, yaitu sisi lahiriah dan sisi batinia kita. Kita harus melihat ada dua sisi kehidupan ini, yaitu manusia lahiriah, yaitu fisik kita yang terlihat ini, tapi ada satu yang tidak kelihatan, yaitu manusia batinia kita. Manusia lahiriah kita pun harus dikalibrasi, harus dikoreksi supaya kita memperoleh suatu standar yang semestinya yang telah ditetapkan oleh dokter kita. Tadi ketika saya datang, beberapa orang mengatakan demikian. Pak Budi, kenapa sekarang kok lebih kurus, lebih ramping? Ya, hampir 5-6 orang mengatakan demikian. Ya, sebenarnya saya telah mengkalibrasi manusia lahiriah saya. Kenapa? Telah dikoreksi oleh dokter. Saya setahun yang lalu, itu tepatnya bulan Juli, saya menderita satu sakit ya, karena satu virus masuk dalam tubuh saya sehingga terjadi infeksi paru. Dan akibatnya itu membuat tekanan darah saya turun drastis ya, dan menjadi 80/60, dan itu sangat berbahaya sampai saya harus masuk ke ruang ICU. Selama 2 hari di ruang ICU. Nah, lalu dokter mengkoreksi untuk meriksa darah saya. Dan ternyata rapot manusia lahiriah saya ternyata banyak merahnya. Kolesterolnya merah, dimernya sangat tinggi, merah semua dan banyak merah sekali. Hal ini tanpa kita sadari, tanpa saya sadari. Karena memang saya adalah aktivis donor darah. Hampir setiap 2 bulan saya donor darah. 15 tahun saya donor darah. Setiap 2 bulan donor darah. Dan saya merasa itulah satu zona nyaman saya. Dan tanpa saya sadari, saya pun memiliki rapot kesehatan yang merah. Yang tanpa kita sadari. Maka saya harus dikoreksi. Salah satu koreksinya adalah berat badan saya. Saat itu berat badan saya 76 kilo. Ya, 76 kilo. Dan dokter mengatakan, dokter mengatakan Pak Budi harus menurunkan berat badan yang optimal, harus dikalibrasi supaya ideal. Dokter jantung mengatakan demikian. Lalu dokter ortopedik, lalu dokter syaraf dan dokter internis. 4 dokter mengatakan untuk saya menurunkan berat badan saya. Maka dengan itulah saya bersama istri, bersama anak, kita bertekad sehati untuk mendukung ini. Supaya saya menurunkan berat badan saya. Harus dikalibrasi. Ini bicara sisi manusia lahiriah saya. Sisi fisik yang bersifat sementara, yang fana, yang sebentar pun akan hilang. Dan kita harus berusaha menjaga sebaik mungkin manusia lahiriah kita. Istri saya mengatakan demikian. Bukti kamu mencintai Tuhan, bukti kamu mengasihi Tuhan, yaitu dengan kamu menjaga apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kamu dengan baik. Itulah bukti cinta kita kepada Tuhan. Maka salah satu dari tubuh kita dijaga dengan baik, itu bahwa kita mencintai Tuhan. Amin. Setuju jemaat Tuhan? Tanda kita cinta Tuhan, ya bukan kita banyak pelayanan, tapi kita harus menjaga apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebaik mungkin, agar tubuh kita dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes.
Dalam hidup kita sehari-hari kita seringkali terjebak dalam rutinitas. Kegiatan yang membuat kita lupa akan tujuan dan prioritas hidup kita. Seringkali kita lupa keenakan. Ya, manusia lahiriah saya, wah saya merasa nyaman. Saya sudah olahraga tiap hari, saya sudah mencoba mengatur makan, ya, walaupun terjadi penyimpangan tanpa kita sadari. Saya merasa setiap 2 bulan kali donor darah saya lolos, tensi darah lolos, HB saya lolos, dan saya merasa setelah donor ditanya, Bapak pusing nggak? Tidak, bahkan saya naik motor, pergi naik motor, pulang naik motor, habis donor. Dan itu sudah lakukan hampir 15 tahun. Ya, saya sudah pernah dapat penghargaan dari pemerintah. Ya, saya merasa jadi nyaman. Ternyata masih terdapat rapot merah kesehatan saya tanpa kita sadari. Ini pun terjadi dalam kehidupan manusia batinia kita tanpa kita sadari. Saya kan sudah aktif pelayanan, saya sudah aktif dalam ibadah. Setiap minggu saya duduk dalam ruang ibadah. Ya, setiap kita melayani, kita lakukan, sering berdoa. Tanpa kita sadari pun kita mengalami namanya rapot merah dalam manusia batinia kita. Ya, boleh klik berikutnya. Nah, inilah contoh-contoh barang yang perlu dikalibrasi. Timbangan barang, ya. Lalu alat tensi. Sejak saya sakit, saya tiap hari ditensi. Setelah saya pulang rumah sakit 5 hari, saya terserang stroke ringan. Ya, ada jemaat juga datang bahwa kata istri saya mulut saya pengok katanya. Ya, lalu jemaat datang menusuk seluruh jari saya, ditusuk oleh jarum semua dan keluar darah semua. Tapi saya tidak berasa, saya masih bisa jalan. Lalu saya dibawa ke rumah, ke hospital dan dirawat di sana 5 hari, lalu saya pulang ke rumah. Dan puji Tuhan atas segala kemurahan kasih karunia Tuhan, saya cepat recovery. Dan 5 hari saya sudah bisa naik sepeda lagi. Saya sudah bisa naik motor lagi. Saya bisa bawa mobil. Dan sebulan saya sudah bisa khotbah lagi di gereja. Itu sana anugerah Tuhan. Saya boleh mengalami percepatan recovery dalam kehidupan saya. Maka kita perlu mengkalibrasi manusia batinia kita dengan memfokuskan pada hal-hal yang benar. Jangan hal yang salah, tapi hal-hal yang benar. Dan memperoleh kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Paulus mengkoreksi supaya kamu diperbarui manusia batinia kamu hari lepas hari. Supaya kamu tidak tawar hati dalam menghadapi tantangan. Kamu tidak pernah menyerah. Bahkan di tengah didera daripada tekanan-tekanan saat itu. Bahkan dikatakan dalam Filipi mengatakan, terus Paulus lebih berani lagi memberitakan Injil dikatakan. Dan Yesus pun dalam Matius 7 pernah mengatakan, pada akhir zaman banyak manusia berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah berbuat ini itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku memiliki karunia-karunia roh, bernubuat demi nama Engkau, mengusir setan demi nama Engkau, berbuat sesuatu dengan berbagai-bagai karunia. Tapi pada akhir kehidupannya Yesus mengatakan, hai engkau pembuat kejahatan, enyalah engkau. Ini berarti kita harus perlu mengkalibrasi manusia batinia kita. Jangan sampai pada akhir kehidupan kita dikatakan engkau pembuat kejahatan. Tuhan, aku kan rajin ibadah loh. Aku setia ibadah, aku rajin melayani Tuhan, aku bermain musik, jadi singer dan sebagainya. Aku sebagai tim doa syafaat, aku banyak hal, aku sebagai tim multimedia. Tapi pada akhir hidup kita mendapat satu kata dari Tuhan, hai pembuat kejahatan. Maka itu perlu kita mengkalibrasi. Dan Roh Kudus pun mengkalibrasi jemaat Tuhan. Ya, di kota Laodikia. Maka dia bilang, biarlah engkau tidak meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kamu harus kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Standar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus kembali. Supaya apa? Jangan sampai suam-suam kuku. Sehingga kita dibuang. Sesuatu yang dibuang itu tidak punya nilai. No value. Maka itu penjadikan. Jangan sampai akhir kehidupan kita didapati sia-sia depan Tuhan. Amin. Biarlah kita sungguh-sungguh. Termasuk saya pun. Rasul Paulus mengatakan, jangan-jangan aku sendiri pun ditolak Tuhan. Ditolak Kristus. Dan itu pun berlaku bagi diri saya. Jangan-jangan pada akhir hidupku aku ditolak Tuhan nanti.
maka harus aku menjaga, terus mengkalibrasi manusia batinia kami. Supaya apa? Supaya tetap fokus. Dalam Ibrani mengatakan, Ibrani pasal 12, biarlah kehidupan kita tertuju pada Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Difokuskan hidup kita, karena memang kita adalah ditentukan dari semula untuk serupa dan segambar dengan anaknya, sebagai perkenanan hati Bapa di surga. Boleh klik berikutnya. Ya. Bapak Ibu, ternyata bukan hanya alat saja, termasuk alat musik pun harus dikalibrasi. Seperti keyboard, ya, piano, gitar pun harus dikalibrasi. Tidak bisa selamanya kita pakai gitar itu terus, harus dikalibrasi. Belum lama saya menservis, saya punya gitar di gereja, itu sudah mulai tidak enak. Lalu saya pergi ke tempat servisnya, lalu dia bilang, Pak Budi, ini alat musik saya akan kalibrasi. Lalu di videoin bagaimana dia mengkalibrasi alat musik ini. Tadinya sudah mulai melengkung, harus dilempengin lagi. Ya, supaya apa? Menghasilkan satu bunyi yang baik, bunyi yang diharapkan, bunyi yang standar. Begitu juga dengan alat timbang. Ketika alat timbang mulai menyimpang, itu akan berekses. Ya, kalau ibu-ibu bikin kue, timbangannya enggak standar dan timbangannya itu mengalami suatu penyimpangan, pasti akan menyimpang. Ada satu akibat yang akan dialami. Begitu juga dalam hukum dagang, ketika berdagang, ketika kita menimbang barang. Setiap hari saya naik sepeda, ya. Baik saya ke bank, saya ke pasar, saya naik sepeda. Saya merhatikan ada seorang ibu belanja sesuatu, ya, belanja kentang. Dia bilang, kok sekarang timbangan saya kok berkurang ya. Saya beli sekilo harganya tetap, tapi timbangannya kok berkurang. Dan saya mulai berpikir, kenapa? Timbangannya tidak pernah diperiksa, timbangannya tidak pernah dikalibrasi, sehingga terjadi apa? Ada pihak yang dirugikan, baik pembeli maupun penjual. Pembeli itu merasa berkurang, dan penjual akan mendipan suatu image, jangan beli lagi sama dia, dia berbuat curang. Nah, maka itu alat itu harus dikalibrasi. Nah, saat ini kita akan belajar tanda-tanda seseorang perlu dikalibrasi. Ada satu tanda-tanda ciri khasnya, kita harus dikalibrasi. Ketika saya ingin mengkalibrasi kesehatan saya, manusia lahiriah saya, ada tanda-tanda yang saya alami. Sehingga saya harus ke dokter, saya harus ke rumah sakit. Saya merasa badan saya mulai tidak enak, kepala saya pusing, saya muntah, saya mulai sempoyongan. Itu berasa, ada tanda-tandanya. Maka harus saya segera ke rumah sakit, ke ruang darurat Garuda, lalu diperiksa dan saya segera didorong ke ruang ICU. Ada tanda-tanda. Begitu juga dengan manusia batinia kita, perlu dikalibrasi. Pertamalah saat tidak yakin akan keselamatan yang kita peroleh. Seringkali dalam hidup kita ada sinkretisme, ada berhala dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari. Itu sudah menjadi berhala dan menggeser kedudukan Kristus dalam kehidupan kita. Itulah namanya kita perlu dikalibrasi manusia lahiriah kita. Saya punya kakak yang nomor nomor 5, saya nomor yang ke-7. Dia berusaha di bidang printing, percetakan. Ya, mesinnya besar-besar. Dia bekerja bisa sampai jam 2, jam 3 pagi setiap hari. Dia bekerja seperti itu. Lalu saya berkata dengan dia, kamu boleh berusaha sedemikian rupa untuk hal yang fana ini, yang terbatas, yang limited ini. Tapi ingat, kamu harus perhatikan manusia batinia kamu, yang menyangkut soal nilai kekekalan. Jangan sampai itu menggeser kedudukan Kristus dalam kehidupan kita. Maka kamu harus siapkan membagi waktu untuk apa? Membaca firman Tuhan. Untuk kamu berdoa, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah kita. Seringkali pekerjaan itu menjadi berhala dalam kehidupan kita, telah menggeser kedudukan Kristus dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Mungkin hobi, mungkin keluarga, mungkin pun pelayanan pun bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan yang cukup besar di Jakarta, dia kaget ketika seorang anaknya yang lelaki datang pada dia, "Papa, aku ingin bunuh diri." Hamba Tuhan ini kaget sekali, kenapa? Aku sudah
sudah rajin pelayanan. Ya, sedang jam pelayanan saya penuh sekali. Tapi anaknya tiba-tiba, aku ingin bunuh diri, katakan. Karena apa? Keluarga ini fatherless, kehilangan sosok ayah. Dia tidak bisa membagi waktunya. Pelayanan telah menjadi berhala dalam kehidupan dia. Ya, sehingga itu menjadi suatu ekses yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga dia. Telah menjadi berhala. Dia prioritaskan pelayanan dalam fokus pada pelayanan. Sehingga dia lupa akan tanggung jawab. Dan itu akan berekses dalam kehidupan pribadi maupun anaknya. Yang kedua adalah saat tidak mengalami pertumbuhan. Ya, dalam filosofi pertumbuhan khususnya dalam tumbuhan, ya, dia terlihat bertumbuh ketika dia berdaun, lalu apa? Dia berbuah. Dan buah itu selalu dinikmati oleh orang lain. Bukan pohon mangga dinikmati oleh pohon mangga, tapi orang lain yang menikmati. Kalau bunga melati dinikmati apa? Oleh kita, bukan oleh pohon melati, tapi oleh kita bisa mencium aroma melati itu. Itu dapat dinikmati orang lain. Maka itu dengan kehidupan kita ada buah-buah roh yang keluar dalam kehidupan kita terekspos. Itu tanpa kita mengalami pertumbuhan. Dapat dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Ya minimal keluarga. Suami kita, anak-anak kita merasakan ada satu nilai kasih keluar. Nilai kesabaran, nilai kebajikan, nilai penguasaan diri. Semua yang menyangkut tentang buah roh itu keluar dalam kehidupan kita. Dan orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk dengan apa? Pembantu kita, tetangga kita, bisa merasakan nilai-nilai buah roh keluar dari hidup kita. Ketika hal itu tidak dialami oleh orang-orang dekat kita, itulah kita perlu dikalibrasi. Keberadaan kita dalam keluarga tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan satu efek apapun. Keberadaan kita dalam satu lingkungan tidak ada pengaruh apa-apa, tidak memberikan satu warna apa-apa. Itu tanda kita tidak bertumbuh, tidak dapat dinikmati, tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Termasuk orang yang terdekat dengan kita. Pembantu kita tidak bisa menceritakan tentang nilai kehidupan kita. Apa yang dapat diimpartasikan kepada pembantu kita. Itulah saatnya kita perlu dikalibrasi. Yang ketiga adalah saat hilang pengharapan, mudah pesimis, mudah putus asa, mudah give up, mudah sekali menyerah, mudah kali menjadi pecundang. Sekalipun banyak tantangan apapun, kita harus tetap ada pengharapan dalam Tuhan. Maka ketika kita mudah sekali putus asa, apalagi sekarang dunia dalam keadaan tidak baik-baik, apalagi Indonesia sekarang keadaannya tidak baik-baik, ya seringkali membuat orang pesimis, maka banyak sekali orang depresi, tidak kuat menghadapi pergumulan yang berat, sampai mereka mengambil jalan pintas bunuh diri. Ya, berapa banyak kita seringkali mengambil jalan pintas orang-orang sekeliling kita, maka itulah perlu kita dikalibrasi manusia batinia kita. Maka Rasul Paulus mengatakan aniaya, penderitaan, sakit, penyakit apapun tidak dapat memisahkan dia dengan apa? Dengan kasih Kristus. Ketika Rasul Paulus terus mengkalibrasi kesehatan rohani dia, terus dia kalibrasi. Paulus adalah salah satu tokoh perjanjian baru. Selama 17 tahun dia menulis 13 surat kepada jemaat Tuhan. Ada 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia mengkalibrasi pengajarannya. Dia tidak semena-mena. Ya, dia mengkalibrasi dengan beberapa murid-murid Tuhan, rasul-rasul yang lain termasuk Yakobus daripada saudara Yesus. Dia mengklopkan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan apa yang diajarkannya. Ternyata kitab suci mengatakan dia klop, tidak ada pertentangan apa yang dikatakan Roh Kudus dalam kehidupan dia, klop sekali. Dia mengkalibrasi. Maka Rasul Paulus terus menekankan kita terus perbarui hari lepas hari kehidupan manusia batinia kita. Kita kembalikan kepada iman yang benar, pengharapan yang benar. Ya, mata kita tertuju pada fokus yang benar. Supaya apa? Pelayanan kita tidak sia-sia. Ibadah kita tidak sia-sia. Kita jangan hanya numpang hidup di bumi ini saja.
tanpa ada satu nilai yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan, ada satu nilai yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita memfokuskan hidup kita kepada nilai kekekalan. Amin. Kita setuju semua? Yes. Klik berikutnya. Oke. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari sama-sama yang perlu kita pahami pada pagi hari ini. Pertama adalah selaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Jangan selaraskan dengan apa? Kebenaran pribadi, kebenaran suami, kebenaran anak, kebenaran istri. Tapi kita selaraskan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang enak didengar oleh manusia, yang membawa kemuliaan mengenai Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Apakah tindakan kita memuliakan Tuhan atau tidak? Kita harus kembalikan kepada nilai-nilai kemuliaan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, apakah pelayanan kita membawa kemuliaan Tuhan? Bisa belum tentu. Kalau apa? Dengan kita membawa satu agenda pribadi kita. Mungkin kita lebih ingin distort orang lain. Ada satu nilai ego yang kita bawa tanpa kita sadari. Bisa terjadi pada siapapun, termasuk pada diri saya pun. Maka itu biarlah kita selaraskan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Dengan sesuatu yang mulia, yang kudus. Kita perlu mengkalibrasi manusia batinnya kita dengan memfokuskan pada hal yang benar. Sehingga memperoleh kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan, segala tulisan yang diberikan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka itu kita yakin bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan bagi mereka apa? Yang mengasihi Tuhan. Amin. Yes, kita kembalikan kepada apa? Selaraskan dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang. Terus kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu kita apa? Perlu belajar firman Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita. Setiap hari pun saya belajar firman Tuhan. Kadang-kadang ketika saya lupa, istri saya mengingatkan saya. Supaya saya terus belajar firman Tuhan. Belajar melalui apologet rohani yang punya suatu kualitas yang baik. Supaya apa? Kita diperbarui terus setiap hari. Supaya jangan sampai kita menyimpang. Termasuk gereja Tuhan pun perlu dikalibrasi. Jangan sampai gereja Tuhan menyimpang. Ya, sekarang ini banyak sekali Jakarta. Saya tidak tahu di Sydney, tapi di Jakarta seringkali gereja itu sudah jadi industri. Bukan sebagai rumah Tuhan, rumah doa lagi, tapi sebagai apa? Industri. Ya, saling berpacu. Mereka berujung pada satu apa? Berfokus pada hal-hal materi. Bukan untuk memenangkan jiwa lagi. Rumahku disebut rumah doa. Itu adalah satu tujuan utama dari rumah Tuhan. Menjadikan rumah Tuhan adalah rumah doa. Maka gereja pun harus dekalibrasi. Dalam tim gembala, setiap 3 bulan saya mengadakan evaluasi dan monitoring pelayanan. Kita perbaiki terus apa yang jadi kelemahan dan pelayanan. Ya kebetulan Tuhan percayakan 2 sidang jemaat Tuhan. Ya di Gunung Sari dan di Bangka 2. Suatu anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Maka saya perlu apa? Mengkalibrasi terus gereja Tuhan. Jangan sampai terus kita melenceng dalam panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Harus dikalibrasi. Klik berikutnya. Waktu berjalan terus. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 mengatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Perlu dikalibrasi terus dengan apa? Mencocokkan dengan firman Tuhan. Maka salah satu unsur kesia-siaan dalam kehidupan kita adalah kebodohan. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal wahyu Tuhan. Tidak pernah belajar firman Tuhan. Hidup dalam kebodohan firman Tuhan. Sehingga apa? Mudah sekali dipengaruhi oleh kondisi dunia ini. Maka itu kita perlu belajar dan belajar.
Ya, saya bersyukur dengan seorang penolong dalam kehidupan saya yang selalu mengingatkan saya. Seringkali saya diskusi dengan istri tentang firman Tuhan supaya kita dikalibrasi terus manusia batinia kita. Kita perlu membaca firman Tuhan untuk memastikan bahwa kita memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita. Mungkin dalam grup WA gereja ada renungan harian yang diberikan, ada program baca Alkitab setahun, terus ada puji-pujian rohani yang kita harus dengar. Itu adalah suatu nutrisi sehat dalam untuk membangun manusia batinia kita supaya baik. Ya, oke. Klik berikutnya yang kedua. Kita harus melatih apa? Kepekaan secara roh. Ada peka. Aduh, badan ini mulai tidak enak. Buru-buru kita ke dokter. Aduh, kita berasa yang tidak enak. Kita buru-buru mengambil satu tindakan supaya manusia lahiriah kita boleh tetap sehat. Ada kepekaan sehingga jangan sampai kita terjadi penyimpangan lebih jauh. Maka ketika kita tidak peka, akan banyak hal yang berekses dalam kehidupan kita. Banyak hal kesia-siaan kita dapati. Salah satu kegagalan dari bangsa Israel, mereka mengalami namanya padang gurun yang sekian lama karena mereka tidak pernah peka sekalipun mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya menempuh satu perjalanan yang begitu jauh. Tanpa kita sadari, kita pun sering mengalami hal demikian. Sehingga kita berjalan jauh, keliling jauh. Kelihatan kita sibuk, tapi tidak ada satu hasil yang dapat membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau pengkhotbah mengatakan itulah usaha menjaring angin. Tidak ada hasil yang dapat dipersembahkan. Kenapa? Kita keras tengkuk. Kita tidak pernah peka akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka untuk meningkatkan kepekaan kita, kita harus dengan apa? Bina hubungan yang relationship yang intens dengan dia. Maka kita akan mengalami kepekaan. Sebagaimana kita dengan pasangan hidup kita, dengan istri, dengan suami, kita bisa mengerti apa yang dia inginkan, apa yang menjadi kerinduan dia. Karena kita peka tiap hari. Ada interaksi dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua. Interaksi itulah yang membuat kita peka. Begitu juga dengan kita, dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kita akan peka ketika kita intens terus bergaul dengan dia. Maka kepekaan itu kita akan alami. Amin. Supaya kita tidak mengalami banyak kesia-siaan dalam Tuhan. Yes. Sebelum lagi, balik lagi. Ya. Dalam 1 Korintus 6:17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Roh kita akan menyatu ketika kita mengikatkan. Ini ada kata kerja. Mengikatkan, ada satu usaha, upaya yang kita harus lakukan dari pihak kita. Ada satu hal yang kita kerjakan. Terus mengikatkan diri, kita setia ibadah. Kita setia berdoa, kita setia menyembah. Kita setia dalam perbuatan baik kita. Maka roh kita akan menyatu dengan roh dia. Kita akan menjadi satu pikiran, satu perasaan dengan dia. Maka apa yang dipikirkan Roh Kudus akan menjadi pikiran kita. Apa yang dirasakan Roh Kudus akan menjadi pikiran kita. Sehingga itulah yang menjadi bagian kepekaan kita akan kehendak dia dalam kehidupan kita. Amin. Yes, kita perlu mengembangkan disiplin rohani dan memastikan bahwa kita memiliki kebiasaan yang baik dalam mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Perlu kedisiplinan. Saya mengkalibrasi manusia lahiriah saya perlu disiplin. Ya, istri saya, anak saya mendukung, mengingatkan saya untuk makan saya, ya, untuk mengatur pola hidup, olahraga. Seringkali dia ingatkan saya, ayo Papa olahraga. Tiap hari terus perlu disiplin. Sit up tiap hari, sit up sekali, 2 kali, 4, terus sampai perut saya hilang, Bapak Ibu. Ya, perlu disiplin. Begitu kan apa? Dengan manusia batinia perlu kedisiplin. Kita baca firman Tuhan. Setiap hari kita belajar firman Tuhan. Perlu disiplin. Dan itu perlu ada harga yang harus kita bayar. Ada upaya kita lakukan. Klik yang ketiga. Klik mengembangkan kesadaran diri dan waspada virus rohani. Dalam 1 Korintus 13:11 mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Ketika aku merasa seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak.
Itu klop. Namanya kanak-kanak, berpikir kanak-kanak, bertingkah seperti kanak, itu klop. Ya, tapi kita harus sadar ketika kita sekarang ini sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Betapa lucunya kalau orang tua sifatnya kadang kanak-kanak, sering baper, ya seringkali emosi, seringkali tidak bisa bertingkah seperti orang dewasa. Itu akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Ya, berapa banyak mungkin itu terjadi tanpa kita sadari. Maka itu perlu kesadaran bahwa kita bukan kanak-kanak lagi. Kita bukan anak-anak gampangan, bukan anak notos. Kata Rasul Paulus, kita adalah umat yang ditebus dengan darah yang mahal. Maka kita harus hargai akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita bukan orang sembarangan, kita telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya di dalam namanya, kita telah menjadi anak Allah. Kita menjadi anak-anak terang, di mana kita berada membawa satu terang Tuhan dalam kehidupan di mana kita berada, baik dalam lingkungan, dalam keluarga, ada terang Kristus yang menerangi. Maka itu kita perlu mengembangkan kesadaran diri kita, siapa diri kita sebenarnya, membawa terang Tuhan. Amin. Itulah upaya kita mengkalibrasi daripada manusia batinia kita. Waspada Pak virus rohani. Dalam 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah menjadi virus rohani yang akan merusak. Maka kita harus waspada. Jangan ada keinginan daging yang menguasai hidup kita, baik dalam dunia pelayanan, baik dalam dunia sekuler apapun. Ya, jangan dalam hidup hedonis, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Karena salah satu yang dibenci Tuhan adalah kesombongan. Hati-hati, ini satu virus rohani. Kenapa saya bisa drop kesehatan saya, tensi saya turun, infeksi paru-paru, dedimer saya tinggi sampai 5.000, karena satu virus masuk menyerang hidup saya dan menyerang paru-paru saya. Maka sampai terjadi penyumbatan di belakang di otak saya ini, karena satu virus saja. Maka kita harus waspada virus rohani, karena itu akan bisa merusak daripada manusia batinia kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Amin. Sama waspada. Termasuk saya pun harus waspada, harus aware. Jangan sampai kita lebih mengutamakan agenda pribadi kita daripada agenda Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang ada pada kita, ada satu planning, ada blueprint dalam kehidupan kita. Pasti Dia pun ada rencana dalam setiap kehidupan kita. Maka Yusuf mengatakan bahwa manusia mereka-reka yang jahat, tapi kehendak Tuhan yang, rencana Tuhanlah yang terjadi. Dia sadar bahwa untuk apa dia dipanggil melalui berbagai-bagai peristiwa itu, maka dia sadar di akhir kehidupannya bahwa Tuhanlah yang buat satu rencana yang begitu indah, sehingga aku dapat menyelamatkan satu bangsa. Maka selamatlah keluarganya, selamatlah bangsa Israel dari kelaparan. Ketika apa? Yusuf sadar benar ada rencana Tuhan dalam kehidupan dia, ada blueprint Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu ketika kita sadar hidup kita ada rencana Tuhan, yakin Bapak Ibu, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yes. Klik berikutnya bagian terakhir, yaitu mengembangkan kasih mula-mula. Roh Kudus pernah menegur pada jemaat di Laodikia, di mana di situ adalah suatu tempat di mana telah menjadi suatu kejayaan daripada umat Kristiani yang sekarang menjadi reruntuhan. Kota ini ada di Turki, ya. Wahyu 2 ayat mengatakan, namun engkau demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Maka kita harus apa? Mengembangkan kasih yang mula-mula dengan apa? Mengingatkan kebaikan Tuhan. Jangan kita lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan kita menjadi bangsa yang bocengli, kata orang Chinese. Ya, lupa akan kebaikan Tuhan. Maka pemasun mengatakan, jangan lagi lupa kebaikan Tuhan.
Kalau kita hari ini hidup karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita masih berjumpa, itu anugerah Tuhan. Setiap pagi, setiap saya bangun tidur, saya mengatakan terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, Tuhan. Kalau aku hari ini bisa bernapas, itu anugerah Tuhan. Kita harus selalu ingat kebaikan. Kalau aku masih bisa melihat Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau aku masih dapat berbuat satu kemuliaan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita harus memelihara kerohanian kita dengan baik, sehingga tidak ada apapun yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus mengingat akan nilai-nilai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itulah kita mengkalibrasi akan manusia batinia kita. Tidak ketika terjadi penyimpangan kita ingat, oh Tuhan itu baik. Kita mulai menyimpang, kita tahu Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Maka yakin percaya, manusia batinia kita akan menjadi tumbuh sehat. Dan kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kasih yang mula-mula ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bagian terakhir dan kesimpulan. Kesimpulan, kalibrasi manusia batinia adalah proses yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dengan mengenal manusia batinia kita, mengkalibrasi manusia batinia kita dan mengembangkan hubungan dengan Tuhan, kita dapat memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Proses, kalau prosesnya benar pasti hasilnya benar, karena memang proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, seringkali istri saya mengingatkan demikian. Kita ikuti prosesnya Tuhan, ikuti walaupun tidak enak, tidak apa-apa, tapi yakin percaya. Ketika kita berproses dengan Tuhan secara benar, maka hasilnya pun akan baik. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yes. Mari kita bangkit berdiri, kita sebuah lagu. Selidiki aku, lihat hatiku. Boleh dibantu oleh singer dan WL, bantu saya. Slide-nya boleh lampirkan. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki akan aku, selidiki aku, lihat hatiku. Sembunyi bagiku, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tunduk kepala. Aku mau berjuang bersama Engkau Tuhan sampai akhir hidupku, supaya aku boleh masuk dalam masa kekalan. Mari umatku yang setia,
Mari hambaku yang setia masuk dalam pesta anak domba Allah, masuk pada kekekalan bersama Tuhan. Oleh itu biarlah kami terus Tuhan, ajar kami, didik kami untuk kami terus memperbarui manusia batinnya kami. Supaya kami kepada iman yang benar, panggilan kami yang benar Tuhan di depan Kau Bapa. Sehingga kami boleh belajar peka akan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus mengembangkan kesadaran kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Umat tebusan-Mu Tuhan. Anak yang telah Engkau angkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Kami tidak pernah lupa kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah menebus dosa kami. Kau telah membebaskan kami. Kau telah melepaskan kami dari segala kutuk apapun. Dan Kau telah mendamaikan hidup kami dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Percaya hamba-Mu terbatas bicara, Roh Kudus-Mu yang akan terus meneruskannya. Dan mempercaya setiap firman tidak akan kembali sia-sia. Akan tertanam di kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.